Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Kurniawan. Saya dari MTS Darul Ulum Sinar Melati IBS. Di sini saya mengikuti lomba imsak kategori dai. Saya mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama adalah marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia di antara bulan-bulan lainnya. Dan di bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, di mana di Mekah ini banyak sekali pertentangan, banyak sekali umatnya yang membenci beliau sehingga beliau diusir dari Mekah. Kemudian berlanjut 10 tahun di Madinah, beliau memulai dengan dakwah, memulai dengan jihad fisabilillah hingga akhirnya penaklukan kota Makkah. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang mulia, yang dimana semua amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang dilipat gandakan adalah kita meneladani sifat Nabi. Karena meneladani sifat Nabi itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah itu apabila kita melakukannya akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya maka kita merugi. Teman-temanku semua, dalam bulan ini marilah kita meneladani sifat-sifat Nabi. Antara lain yaitu yang pertama adalah sabar. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sabar pada masanya. Pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif, beliau disambut dengan kebencian, beliau disambut dengan penghinaan seperti orang gila lah, penyihir lah, dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap sabar menghadapinya. Malah beliau mendoakan agar mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya harusnya meneladani sifat yang satu ini, yaitu sabar. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Kemudian sifat selanjutnya yaitu adalah dermawan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau sering sekali berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Beliau juga membebaskan para budak yang ada pada masa itu. Sedekah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya melakukan hal ini. Sedekah kepada orang miskin, fakir miskin, teman sebaya, dan orang lain. Sedekah ini dapat menghapus dosa sebagaimana sabda Nabi, yaitu yang artinya sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam sifat ini ada satu kisah tentang seorang raja dan adiknya. Suatu ketika sang raja ini diberitakan akan datang seorang tamu. Sang raja ini pun
melakukan persiapan. Dia melakukan persiapan kepada tamunya yang akan datang. Sesampainya tamu ini datang ke istana, raja pun langsung bertanya kepadanya, "Berapakah anak tangga yang telah engkau lalui, wahai tamuku?" Kemudian tamu ini pun menjawab, "Sekian yang aku naiki, wahai sang raja." Kemudian sang raja ini pun berkata, "Aku akan menyembelihkanmu domba-dombaku sebanyak anak tangga yang telah engkau lalui." Setelah acara makan-makan selesai, tamu ini pun berkata kepada sang raja, "Wahai sang raja, engkau adalah orang paling dermawan di muka bumi ini." Lalu apa kata sang raja? Sang raja ini pun menjawab, "Tidak ada satu orang yang paling dermawan di dunia ini selain aku. Coba kamu pergi ke lembah tersebut, lembah di sebelah timur dari kerajaannya itu." Kemudian sang tamu ini pun mendapati satu rumah di antara lembah itu. Kemudian tamu ini pun masuk ke dalamnya, dan ternyata ada seorang pemuda, yang dimana pemuda ini hidup sendirian di sana. Kemudian sang tamu ini pun dihidangkan secangkir kopi dan separuh roti kotak. Dalam benak pikirnya, wah, sang raja pasti berbohong ini. Masa rumah jelek, hidangan kopi, itu disebut orang yang dermawan. Kemudian sang tamu ini pun kembali ke istana dan mengadu kepada sang raja, "Wahai raja, engkau telah berdusta kepadaku. Engkau bilang di sana ada seorang yang paling dermawan." Lalu raja itu menjawab, "Ya, itu benar." Lalu tamu ini menjawab, "Dia hanya memberiku hidangan secangkir kopi dan separuh roti kotak." Tetapi raja ini berpikiran yang berbeda. Raja ini mengatakan dia adalah orang yang paling dermawan karena dia mensedekahkan separuh hartanya untuk engkau, sedangkan aku hanya memberikan sedikit dombaku dari ribuan domba-domba yang lain. Aku hanya memberikan domba-dombaku sebanyak anak tangga yang telah engkau lalui, tetapi dia memberikan separuh hartanya untukmu, dan aku hanya orang yang biasa. Kemudian sang tamu ini pun terdiam. Baik teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka marilah kita memperbanyak amalan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang berada di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel Al Hakim Official, karena subscribe itu gratis tis. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.